Malam itu, di sebuah kampus swasta di pinggiran kota, tiga mahasiswa tingkat akhir sedang menunggu dosen mereka di ruang kuliah lantai 2. Dari luar, bangunan kampus tampak sunyi, hanya satu dua lampu jalan yang menyala redup. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan desir dedaunan, seolah memberi peringatan samar bahwa malam itu tidak seharusnya ada perkuliahan. Waktu terus berjalan, tapi dosen tak juga datang. Salah satu dari mereka, Rian, berdiri dan mencoba mengintip keluar koridor. Lampu-lampu di luar berkedip aneh, kadang terang, kadang padam, dan dari ujung lorong terdengar langkah kaki pelan, tak berirama seperti manusia biasa berjalan, yang ternyata itu adalah dosen mereka. Sementara itu, dua temannya masih duduk di dalam ruangan. Mereka mulai merasa udara semakin dingin, padahal semua jendela tertutup rapat. Raka menunduk perlahan untuk mengambil pensilnya. Cahaya lampu dari atas bergetar pelan, membuat bayangan di lantai bergoyang samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan kaki sang dosen di depan kelas tak menyentuh lantai, seperti bergeser pelan, seolah melayang. Raka tertegun, nafasnya tercekat, tangan gemetar memegang pensil yang kini terasa dingin seperti es. Raka menunduk perlahan untuk mengambil pensilnya. Cahaya lampu dari atas bergetar pelan, membuat bayangan di lantai bergoyang samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan kaki sang dosen di depan kelas tak menyentuh lantai, bergeser pelan, seolah melayang. Raka tertegun, nafasnya tercekat, tangan gemetar memegang pensil yang kini terasa dingin seperti es. Mata Raka perlahan menatap ke depan, namun sesuatu terasa aneh. Ia menahan napas karena dari bawah meja terlihat kaki dosen itu tidak menyentuh lantai. Raka terpaku, tubuhnya kaku. Suara detak jam dinding terdengar semakin keras, dan ketika ia mendongak perlahan, dosen itu sedang menatapnya. Tanpa ekspresi, wajah pucat menunduk lurus ke arahnya. Raka tak mampu bergerak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dosen itu melayang perlahan. Wajahnya pucat, mata hitam menatap kosong ke arahnya. Suara detik jam berhenti. Hanya hening dan rasa takut yang tersisa. Raka terlonjak. Kursinya tergeser keras menimbulkan bunyi seret yang memecah keheningan. Dosen itu masih menatapnya tanpa berkedip. Tapi wajahnya kini semakin pucat, matanya hitam pekat seperti lubang. Lampu di langit-langit mulai berkedip-kedip, setiap cahaya yang padam membuat sosok itu makin dekat. Raka terjatuh ke lantai, mencoba merangkak mundur, sementara napasnya tersengal dan tangannya gemetar hebat. Raka berusaha berdiri, napasnya tersengal, namun tubuhnya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari sosok itu, yang kini tampak semakin dekat. Dosen itu menunduk, rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya terlihat senyum yang tak wajar. Suara lirih terdengar di telinga Raka. "Kenapa kamu lihat ke bawah?" Raka menutup telinganya. Suara itu kini bergema di seluruh ruangan. Lampu kelas terus berkedip, dan di sela cahaya yang redup, sosok itu melayang perlahan ke arahnya. Raka mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya melebar ketakutan. Tiba-tiba semua lampu padam, hening. Hanya terdengar desahan napas dan langkah kaki mendekat dari kegelapan. Kegelapan perlahan memudar. Lampu lorong berkedip lemah. Raka berlari keluar dari kelas dengan napas tersengal, menoleh ke belakang. Ruangan itu kini kosong, namun dari dalam, samar terlihat bayangan seseorang berdiri di jendela, menatapnya tanpa wajah. Raka terdiam, lalu terdengar suara berat dari arah belakangnya. "Dek, kamu ngapain di sini malam-malam?" Kalimat terakhir itu berasal dari satpam kampus yang akhirnya menemukan Raka. Raka menoleh perlahan, suaranya bergetar, Pak, dosennya. Melayang. Satpam itu hanya diam, menatap Raka dengan tatapan aneh, lalu berkata pelan, "Dek, ruang yang kamu masukin tadi, dosennya udah meninggal 3 tahun lalu." Pagi hari, sinar matahari menembus jendela kelas yang kini kosong. Bangku-bangku tersusun rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di lantai, tepat di bawah meja tempat Raka duduk semalam, ada sebuah pensil patah dan bekas goresan kuku di ubin. Suara langkah satpam terdengar di luar, lalu berhenti. Ia menatap ke dalam kelas dan bergumam pelan, "Kenapa lampu di dalam masih nyala?" "Sendiri, ya."